Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isrinzal Eskebnas Enkes Enkep, dosen Bina Husada dengan nomor induk dosen nasional 04 18 10 8504. Saya mengampu mata kuliah keperawatan gerontik dengan kode mata kuliah SKP 6602, rumpun ilmu keperawatan dengan bobot SKS yaitu 3 teori SKS dan 1 praktikum. Di sini capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah bersifat umum. Yang kedua, capaian sikap. Capaian sikap merupakan perilaku yang benar dan berbudaya, berbagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma orang lain. Kemudian yang ketiga, capaian pengetahuan. Capaian pengetahuan di sini merupakan penugasan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis. Kemudian capaian keterampilan umum di sini kemampuan melakukan untuk kerja dengan menggunakan konsep teori, metode bahan atau instrumen yang sifatnya wajib dimiliki setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program studi. Kemudian capaian keterampilan khusus merupakan kemampuan melakukan untuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan instrumen. Kemudian yang selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah atau post learning outcome. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan. Yang kedua, menguasai konsep dan teknik penegak diagnosa. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis. Kemudian yang keempat, menguasai teknik komunikasi. Yang kelima, mampu melakukan studi kasus. Kemudian di sini yang selanjutnya, kemampuan akhir rencana di setiap tahap pembelajaran atau lesson learning outcome. Yang pertama, mampu menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan maternitas. Yang ketiga, mampu menjelaskan asuhan keperawatan antenatal care. Kemudian yang kelima, mampu menjelaskan asuhan keperawatan internatal care. Kemudian yang keenam, mampu menjelaskan asuhan keperawatan internatal care patologis. Kemudian yang ketujuh, mampu menjelaskan asuhan keperawatan bayi baru lahir. Yang ke-8, mampu menjelaskan asuhan keperawatan postnatal care. Kemudian yang ke-9, mampu melakukan asuhan keperawatan postnatal care patologis. Di sini bahan dan kajian materi pembelajaran yang terdiri dari keperawatan gerontik yang akan saya bahas ke mahasiswa. Yang pertama, pengkajian perubahan fungsi fisiologi pada lansia yang terdiri dari pemeriksaan sistem tubuh pada lansia, pemeriksaan fisik, kemudian pengukuran tanda-tanda vital. Kemudian yang kedua, pengkajian fungsi fisiologi sosial pada lansia itu yang berupa mini mental status examination atau MMCA. Kemudian yang ketiga, pengkajian khusus pada lansia yaitu pengkajian KAZ index, kemudian pengkajian Norton scale dan screening valve. Kemudian yang keempat, diagnosis keperawatan lansia itu terdiri dari diagnosis Nanda Askep pada lansia. Kemudian yang kelima, akan membahas materi intervensi dan implementasi keperawatan pada lansia yang terdiri dari
NIK dan NOK ASKEP pada lansia, kemudian implementasi keperawatan. Kemudian yang keenam, evaluasi keperawatan pada lansia, evaluasi seperti evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Kemudian yang ketujuh, membahas tentang asuhan keperawatan pada lansia dengan masalah pemenuhan kebutuhan sirkulasi seperti penyakit hipertensi, chronic heart failure atau CHF dan CVR. Kemudian yang kedelapan, ASKEP pada lansia dengan masalah pemenuhan kebutuhan oksigenisasi berupa PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Kemudian yang kesembilan, asuhan keperawatan pada lansia dengan masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi atau malnutrisi. Kemudian yang ke-10, asuhan keperawatan pada lansia dengan masalah kebutuhan eliminasi pada lansia yang terdiri dari inkontinensia urin maupun inkonstipasi. Kemudian yang ke-11, asuhan keperawatan dengan masalah pemenuhan kebutuhan nyaman dan aman. Itu terdiri dari katarak, tuli, kemudian tuli konduktif. Kemudian yang ke-12, asuhan keperawatan pada lansia dengan pemenuhan keperawatan personal hygiene yang terdiri dari demensia dan dermatitis. Kemudian yang ke-13 itu asuhan keperawatan pada lansia dengan masalah pemenuhan kebutuhan dengan istirahat dan tidur. Itu biasanya insomnia. Kemudian asuhan keperawatan pada lansia dengan masalah pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan seperti artritis rheumatoid atau osteoartritis. Di sini saya selaku tim mata kuliah keperawatan gerontik, maka kita akan simak pengajaran saya tentang konsep dasar keperawatan gerontik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita mulai mata kuliah, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam Bina Husada. Bina Husada Grande. Budi utama Bina Husada. Visioner, jujur, peduli, disiplin, yes. Oke, hari ini Bapak memperkenalkan diri dulu. Kita pertemuan pertama dengan MK keperawatan gerontik. Itu mata kuliah kita keperawatan dasar keperawatan gerontik. Di sini keperawatan dasar gerontik ini itu kita di pertemuan pertama, ya. Ini nama Bapak harus sudah, ya. Di sini nanti Bapak akan menjelaskan bagaimana konsep-konsep keperawatan gerontik di sini. Kepada adik-adik di sini, apakah adik-adik sudah pernah membaca atau pernah melihat, ya, keperawatan gerontik itu? Siapa yang tahu? Oke, siapa yang? Oke, silakan. Ya. Keperawatan gerontik adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan ilmu dan giat keperawatan gerontik yang berbentuk biopsikosoial, spiritual, dan komprehensif. Oke, jadi keperawatan gerontik itu sudah jelas, ya. Jadi di sini kita akan bahas, ya, adalah salah satu bentuk pelayanan profesional di mana perawat itu harus memahami semua aspek-aspek ilmu, ya. Banyak, ada ilmu di keperawatan dasar, ya, KMB, kemudian ilmu anak, ya, kemudian ilmu kebidanan, kemudian ilmu kesehatan masyarakat, juga membahas semua di bidang keperawatan, ya. Jadi
perawat ini cakupannya itu luas ya, sampai ke perawatan lansia. Yang penting ini termasuk perawatan lansia. Jadi perawat adik-adik di sini jadi harus paham bagaimana konsep keperawatan terhadap lansia. Beda ya, kita melayani pasien di rumah sakit dengan pasien yang tiba-tiba jumbo ya, yang menghadapi lansia ini harus butuh ekstra sabar, karena kalau balik ke lansia itu kata orang itu balik ke kanak-kanakan ya, seperti orang tua kita. Kalau sudah tua itu balik ke budak kecil ya. Jadi kita harus ekstra sabar ya untuk menghadapi atau melayani lansia tersebut. Kemudian dia didasarkan ilmu dan teknik perawatan genetik. Jadi mahasiswa adik-adik di sini dibekali dulu ilmu perawatan genetiknya, baru bisa nanti dinas ke perawatan genetik di panti jompo, di puskesmas maupun di pelayanan masyarakat, sehingga adik-adik di sini tidak bingung apa yang akan capaian atau kinerja adik pada saat melakukan asuhan keperawatan pada perawatan genetik. Di sini juga dia berbentuk biodisko spiritual. Jadi kita memahami juga ya spiritual pada lansia seperti apa ya. Spiritualnya keyakinan dia, keyakinan lansianya seperti apa ya. Beraneka ragam agama. Kemudian spiritual, kemudian sosial. Kalau sudah sosial mencakup lansia lah balik ke pensiun ya. Yang waktu muda yang umpamanya punya jabatan ya, punya kedudukan, pada saat sudah pensiun tidak ada lagi dia saya ini pejabat loh, saya ini pejabat loh, tidak ada. Kalau sudah pensiun masuk lansia tidak dihargai. Orang menilai ya penghargaan itu pada saat kita bekerja ya. Kalau kita baik dengan rekan kerja kita, baik dengan masyarakat, baik dengan tetangga, insya Allah pada saat kita menjelang lansia kita akan disegani orang, kemudian kita dihormati orang. Nggak perlu kita dihormati orang ya, yang penting kita itu bertetangga baik ya itu. Karena kalau lansia itu kalau dia egonya tinggi dari muda, biasanya dia kebiasaan sampai ke lansia ya, yang punya emosional yang tinggi. Kemudian aku lebih ditujukan pada lansia baik sehat maupun sakit pada tingkat individu ya. Jadi lansia yang ada yang sehat yang kita hadapi, ada yang sakit. Dan yang sakit ini yang paling agak ekstra sabar ya, karena lansia ini kalian lihat nanti pada saat kalian dinas di panti jompo ya, kenapa ruangannya mampu mesin, kita udah tahu karena dia benar-benar fungsi bagian perkemihan ya. Jadi dia sering kecil, kadang dia ngompol, kadang dia BAB tidak terkendali, itu sudah mengalami penurunan fungsi imun dia ya. Kemudian ada keluarga, ada kelompok, kemudian panti ya, panti atau masyarakat. Jadi lansia itu luas ya, ada di masyarakat ya, ada di panti jompo, kemudian ada di coba kita lihat di jalan-jalan banyak lansia yang tidak ada sanak saudara ya, lihatlah yang ditangkap oleh dinas sosial ya, dibawakan ke panti jompo ya, kasihan gitu. Kenapa? Ada keluarganya, ada yang tidak mengakui, ada yang mengakui ya, kebanyakan tidak mengakui. Di sinilah ya, kita perlu ekstra sabar dan kita harus peduli terhadap lansia. Kemudian selanjutnya teori menua ya. Siapa yang tahu dengan teori menua? Oke, Fitri. Oke, teori menua apa? Seperti apa teori menua itu? Oh. Teori menua merupakan proses panjang hidup, tidak hanya dimulai dari satu waktu tertentu, tetapi mulai sejak permulaan kehidupan. Dan itu merupakan proses alamiah yang berarti seorang baru melalui 3 tahap kehidupannya, yaitu anak, dewasa, dan tua. 3 tahap berbeda baik secara biologis maupun secara psikologis. Oke, cukup ya. Jadi di sini teori menua itu ya, kita tahu proses kepanjangan hidup dari kita lahir ya sampai kita masuk lansia. Kadang pernah kan ada cerita ya, mahasiswa pernah buka YouTube, pernah dengar ya, itu kalau pada saat kalian lihat di YouTube itu ya, video itu ada seorang bapak dengan anak ya, anaknya ini cerewetnya
dijawab terus oleh orang tua. Pada saat menua, ya, orang tuanya menua, orang tuanya bertanya, nak itu suara apa nak? Tengok lah dia, aku tidak tahu itu suara apa. Ya. Terus caknya itu ada apa nak? Oh, tidak kata apa-apa. Nah itu ya, antara kesayangan orang tua kita terhadap anak paling tulusnya. Kalau orang tua lah sudah jadi lansia, ya, anaknya belum tentu peduli dengan orang tua. Ya, ada yang dimasukkan ke panti jompo, ada yang ditelantarkannya di jalan, ada yang dicuekinnya di rumah, tidak diurus ujung-ujungnya meninggal di dalam keadaan tidak dirawat. Banyak kan? Banyak yang tertutup. Ya, kemudian di sini yang berarti seseorang telah melalui 3 tahap kehidupannya, dari anak, dewasa sampai tua. Kita akan mengalaminya. Ya, nanti ya karena pasti muda, bapak nikah pasti punya anak. Kalau dengan nenek-nenek bapak nikahnya, bapak kakek-kakek dengan tidak punya anak. Karena apa itu tadi? Ya, dia langsung berlanjut untuk yang cowok. Kalau yang cewek tidak. Kalau lah dia sudah menopause, tidak ada lagi keberlangsungan ini gaya seksualitasnya. Ya. Kemudian ada lagi mitos tidak jatuh cinta. Ya. Apa faktanya di sini? Perasaan dan emosi setiap orang berubah sepanjang masa. Kemudian yang kedua, perasaan cinta tidak berhenti hanya karena menjadi dan kerja. Karena lihatlah, ya, kalau bapak pernah bimbing mahasiswa di panti jompo Indralaya, itu bapak pernah duduk ya, ada bapak tanya, kakek kan di sini istrinya udah meninggal, kakek ada nggak mau ada yang jatuh cinta ya dengan nenek? Ada pak. Oh masih juga kayak ada, tapi tidak ada yang muda kayak nesan kan? Kalau ada yang lebih muda lebih bagus. Nah, berarti dia bisa memilih cinta, berarti dia masih hobi dalam muda. Itu nenek-nenek kita bapak tanya, nenek, lakinya berapa tahun dulu? Aku tinggal lama. Jadi nenek ada mau untuk menikah atau nenek jatuh cinta dengan ini? Ada. Ini berarti susah. Tinggal di panti jompo, nak kawin pula. Pasti tidak ada rangsangan untuk jatuh cinta. Yang ada yang jatuh cinta itu kebanyakan di panti jompo. Kalau mengalami apa itu yang cowok. Ya, dengan nak kawin, dengan menikah itu ya. Dengan mungkin di hak panti itu penting. Ketik itu datang balik ya. Kesel itu ya. Kadang bapak bilang, pernah bapak tanya dengan petugas ya, Pak, kalau saya ini sudah menikah, apakah bertahan di selama itu? Tidak, karena sebulan ada lagi gitu. Bisa dewe, ada lagi di KUHP apa di apa mana ya? Kata agama ada lagi misal. Oh, iya Pak. Karena kita balik ke teorinya, balik ke budak kan? Lihat kalau anak-anak ya main nikahan dan pengantin-pengantinan, ini ujung-ujung pengantinnya dia. Kemudian apa lagi di sini perasaan cinta tidak berhenti karena hanya menjadi lanjut usia. Itu yang bagian laki-laki. Kalau perempuan tidak, apalagi maaf ngomong kalau perempuan, ya, kalau masih muda misalnya lakinya meninggal atau cerai kalian itu sudah punya anak, biasanya tidak mau menikah lagi, dia nggak nguruskan anaknya. Lah banyak dia lihat di berita, ya, anaknya diperkosa, laki dirinya, itu benar-benar itu banyak paling sulit ya kalau ini. Kalau laki-laki ukuran masih abang dan kawin dia belum 4 bulan ini meninggal, itu banyak itu. Ya itu mitos apa fakta. Udah ada lagi batasan lansia. Oke, siapa yang tahu batasan lansia? Ya katakan nih. Ya batasan lansia. Menurut WHO. Menurut WHO batasan lansia meliputi 1 usia pertengahan Elderly adalah usia antara 45 sampai 59 tahun, usia lanjut antara 60 sampai 74 tahun, usia lebih tua antara 75 sampai 90 tahun, usia sangat tua 9 tahun ke atas. Oke, jadi batasan lanjut usia menurut WHO itu ya, itu kita lihat ada 4 ya. Pertama, kita lihat dulu batasan usia pertengahan.
disebut middle age. Ya. Rentang umurnya itu adalah 45 sampai 59 tahun. Itu usia untuk kita enggak? Belum. Iya. Nah, Iya. ini masuk lansia awal pertengahan. Yang kedua, lanjut usia atau elderly, yaitu usianya 60 sampai 74 tahun. Nah, inilah usia-usia yang bahasa Palembangnya nyusu, ya, yang sudah pikun. Biasanya pada kalau mitos-mitos kalau zaman dulu galak ngomong ya, Bapak ingat lah dulu ya tetangga Bapak. Nanti dia lah ya, orang tua kamu itu ingat, dia akan dibukakan oleh Allah pada saat dia sudah lansia. Misal contoh, orang tua kita kanji dengan betina pada saat dia kawin apa muda dulu. Pada saat dia lansia dia lah ngejar betina baik. Tuh ngejar betina aku sudah pikun itu ngejar betina dan tahu betina yang mana tuh istri orang tua aku tidak malu-malu. Akan dilakukan oleh Allah pada saat dia lansia. Kan kenyataannya benar. Tangga bapak itu, ya, kakek itu kawin masuk ke kamar, mau masuk ke kamar nyari betina. Itu dibukakan aibnya ya, pada saat di dunia belum di akhirat kakek. Itu yang negatif thinkingnya itu ya. Kemudian usia lanjut usia tua atau old. Ya di sini old itu usianya 75 sampai 90 tahun. Ini biasanya ada yang bed total itu biasanya butuh bantuan semuanya, baik anaknya atau tetangganya atau tugas sampingnya itu mandikannya kita, buka ke bajunya kita, pakai ke bajunya kita, medak ke dia, pakai ke celananya, itu namanya bed total. Ya, jadi usia ini kebanyakan tentangnya di situ. Kemudian usia sampai tua variable ini ya dari usia lanjut usia tua sampai ke variable itu melewati usia nanti itu ada Pak kalau pernah Bapak lihat video ya itu di dunia apa negara mana lupa Bapak lihat ya itu usianya itu Bapak lihat ada yang 100 tahun masih bisa ngangkat ini apa namanya itu kumpulannya itu orang lansia semua di kampung itu ya buat bangun rumah nyemen ngapain masih kuat. Kapan ditanya itu usianya 105, 110, 90 tahun. Coba kalau di Indonesia umur 70 kali sudah ngangkat bisa ngangkat kayu dan ya. Waktu pikul itu masih diangkat nih. Bapak Iman lihat videonya itu, ya itu lansia ngumpul nih apa bangun rumah, ya kemudian bikin apa, ya itu lansianya sudah baik nenek maupun kakeknya gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi di sini masalah fisik sehari-hari yang sering ditemukan oleh lansia. Nah ini tadi masalah mudah jatuh. Ya. Lansia itu mudah sekali terjatuh. Jadi hati-hati kalau nenek kita, kakek kita, ya kalau di WC itu disikat, ya, orang tua kita juga sikat kita nyikat. Ya karena nenek kita suruh sikat WC, ya bukan ajarnya gitu ya. Kita nyikat dong. Kenapa? Ya. Kakek dia terpleset, kapanlah usia 60 tahun, kapanlah roboh, tidak ada kamu lagi. Ya, walaupun kalian tak masang pen, tak masang itu masih tetap bed rest toh, terkata di tempat di itu. Kemudian apa lagi mudah lelah, ya apa mudah lelah, lansianya jalan dikit mudah capek. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian apa lagi di sini sesak napas, ya. Lansia di sini, ya lansia di sini biasanya, ya dia suka nyeri sendi, dia biasanya bagian sendi-sendinya sakit, ya dan nyeri sendinya sakit, ya jadi biasanya pada lansia tersebut itu di bagian ekstremitasnya sakit nyeri. Apa penyakitnya? Artritis reumatoid. Kemudian apa lagi? Nyeri pinggang. Ya. Nyeri pinggang itu biasanya dia darinya osteoartritis. Kemudian apa lagi? Suka menahan BAB. Ya. Ada yang sulit dia menahan BAB dengan dia BAB di situ aja. Kadang lansia itu dipasang pen. Supaya apa tidak bau BAB, tidak bau BAK.
di ruangan di kamar kita atau di panti jompo kalau mau pesik harap karena itulah tadi. Itulah kenapa kekuatan neurotik ini perlu dibahas seperti itulah supaya kita tahu nanti pada saat kita dinas di panti jompo atau di masyarakat atau di mana kita sudah tahu ya konsepnya. Kemudian apa lagi gangguan ketajaman penglihatan ya. Kalau lansia pasti kena katarak. Saat sudah operasi kalau dia bagus ya, dia akan normal matanya. Kalau dia gagal, dia akan tidak bisa melihat, lama-lama akan terjadi glaukoma. Kemudian apa lagi? Gangguan pendengaran. Oke, gangguan pendengaran itu biasanya lansia ya. Saat dia itu tidak bisa mendengar secara seperti kita tadi spontan ya, itu karena telinganya dekat ini ya. Kemudian apa lagi? Keluhannya perasaan dingin. Ya, jadi lansia itu ya, kita tidak ikut kipas angin. Aku dinginnya di kamar ini. Tidak apa-apa, selimutin ini. Ya, karena apa? Sudah di kipasannya dingin pada lidah. Ya. Kemudian apa lagi? Mudah kesemutan. Ya biasanya itu mudah kesemutan biasa. Karena dia terjadinya asam urat ya. Kemudian apa lagi? Mudah gatal-gatal. Ya, gue dalam siap doang begini, gatal ya. Kenapa? Di lutut kulitnya itu terjadi penurunan darah itu kenceng repot. Nah, pada saat itu selaput-selaputnya itu kalau dia tidak mandi, dia akan terjadi penumpukan bakteri. Bakteri itu adalah kalau dia udah luka ya. Dan banyak titik-titik di mata ya. Kemudian apa lagi? Kulitnya kering, mulutnya, mukosa bibirnya kering, dia malas minum ya, itu pada lansia. Nah, kemudian ini penyakitnya tadi ya, ada osteoartritis, ya, ada hipertensi, ada osteoporosis, kemudian ada demensia, kemudian ada penyakit jantung dan kanker. Oke, sampai di sini hari ini Bapak, sebelum Bapak tutup, kita ada tugas ya, 2 kelompok ya, silakan dicatat ya. Kelompok pertama akan membahas tentang asuhan perawatan dengan penyakit hipertensi. Nanti ya adik-adik buat 2 kelompok dibagi. Kemudian yang kedua itu asuhan perawatan dengan demensia. Jadi adik-adik di sini akan membuat tugas kelompoknya ya, demensia. Oke. Kemudian tugas yang kedua itu dari Bapak jelaskan itu adik-adik simpulkan dari pengertian neurotik, menua, mitos-mitos, kemudian penyakit, alur jumlah umur lansia itu nanti adik-adik buat rangkuman saja ya. Oke, Bapak rasa cukup. Nanti kita ketemu lagi di sesi pertemuan kedua. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.